Perempuan yang berselingkuh tidak melakukannya begitu saja dalam semalam. Mereka melakukannya sedikit demi sedikit, tetes demi tetes. Hingga suatu hari tanpa sadar, hubunganmu telah sepenuhnya dipenuhi oleh pengkhianatan. Yang lebih buruk dari itu, mereka selalu meninggalkan tanda-tanda bahkan jika kamu memilih untuk tidak melihatnya. Hari ini aku akan membagikan 5 tanda paling berbahaya dan tanda keempat sangat tersembunyi. Hingga kebanyakan pria baru menyadarinya setelah semuanya terlambat. Perselingkuhan tidak datang seperti petir yang menyambar, tapi merayap perlahan seperti lembab yang meresap ke dinding. Tak terlihat sampai akhirnya semuanya mulai runtuh. Dan inilah kenyataan yang jarang dikatakan siapapun. Wanita yang berselingkuh tidak pernah melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Mereka tidak pernah benar-benar tenang, tidak sepenuhnya diam. Masalahnya, sebagian besar pria memilih mengabaikan retakan-retakan kecil itu. Mereka berkata pada diri sendiri, dia hanya sibuk atau dia hanya butuh ruang atau dia sedang lelah. Namun di balik semua alasan itu, selalu ada seorang pria yang jauh di dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang salah, tapi dia terlalu takut untuk mengakuinya. Jadi jika suatu hari kamu merasakan kekakuan di perutmu, perasaan aneh bahwa ada sesuatu yang tidak beres, maka video ini untukmu. Sebab ketika wanita mengkhianati, mereka meninggalkan jejak dan hari ini kita akan menelusurinya satu persatu. Tanda pertama, perhatiannya mulai berubah dan dia berpura-pura seolah tidak berubah sama sekali. Kamu tidak butuh gelar psikologi untuk merasakannya. Rasanya berbeda. Suatu hari dia hangat, penasaran, peduli padamu, dan keesokan harinya kamu merasa sedang berbicara dengan orang asing yang memakai wajahnya. Dia berhenti bertanya tentang harimu. Ceritamu tak lagi membuatnya tersenyum. Dia mulai melupakan hal-hal kecil yang dulu selalu dia ingat. Antias kamu menyinggung hal itu, dia bergetar. Kamu terlalu berpikir atau kamu cuman tidak percaya diri. Tapi inilah kenyataannya. Wanita tidak menjauh tanpa alasan. Mereka menjauh ketika keterikatan emosional mereka sudah berpindah ke pria lain, ke bayangan, atau bahkan ke ide untuk melarikan diri. Perubahan fokus itu adalah retakan pertama. Namun apa yang datang setelahnya jauh lebih berbahaya, karena terjadi diam-diam dan jarang disadari. Tanda kedua, dia mulai menyembunyikan hal-hal kecil. Perselingkuhan tidak dimulai di ranjang, ia dimulai dalam diam. Dulu dia selalu bercerita tentang rekan-rekannya. Sekarang dia hanya berkata, hari ini panjang tanpa detail apapun. Dulu ponselnya terbuka di meja, sekarang selalu diletakkan terbalik atau menempel di tangannya seperti dokumen rahasia. Dulu dia bangga memamerkanmu di media sosial. Sekarang dia memposting seolah dia masih lajang. Dan jika kamu menanyakan hal itu, tiba-tiba kamu dianggap pencemburu, pengontrol atau pria buruk. Yang sebenarnya terjadi adalah dia membagi hidupnya jadi 2 bagian. Satu bersamamu, satu lagi yang perlahan menghilang. Wanita yang selingkuh berubah menjadi pesulap. Satu tangan mengalihkan perhatianmu, tangan lainnya menyembunyikan kebenaran. Dan ketika kamu mulai merasa seolah kamu kehilangan akal sehat itu, karena dia sudah ahli dalam manipulasi emosional. Beritahu aku di komentar. Menurutmu tanda mana yang paling sulit dikenali? Jarak emosional atau rahasia kecil yang disembunyikan? Dan jika kamu pikir itu sudah cukup menyakitkan, tunggu sampai kamu mendengar apa yang terjadi ketika pengkhianatan mulai menyentuh sisi paling intim hubungan. Tanda ketiga, keintiman mulai memudar atau berubah secara tiba-tiba. Ini adalah salah satu sinyal peringatan paling kuat. Terkadang dia tiba-tiba tampak dingin, acuh tak acuh, seolah setiap sentuhan menjadi beban. Atau sebaliknya, tiba-tiba dia jadi penuh gairah, penuh energi, gerakannya berbeda, bahkan lebih agresif dari biasanya, tapi rasanya aneh. Seperti ada rasa baru yang tidak familiar. Kejutan keduanya adalah tanda ketika wanita berselingkuh. Dia mengalihkan energi keintimannya. Kadang dia menarik diri, kadang justru menutupi rasa bersalahnya dengan berlebihan. Hubungan fisik pun kehilangan maknanya. Bukan lagi keintiman, tapi sekadar performa. Semacam cara menenangkan hati nurani. Dan kamu akan merasakannya bukan saat bersamanya, tapi setelahnya kekosongan itu seperti mencium seseorang dari balik kaca. Jika kamu ingin tahu bagaimana mendeteksi tanda-tanda ini sebelum terlambat, berlanggananlah sekarang. Di sini kita berbicara dengan jujur, tanpa topeng, tanpa manipulasi, karena waktumu dan hatimu terlalu berharga untuk dimainkan. Namun tanda berikutnya adalah favorit para pengkhianat. Karena disinilah mereka membalik cerita dan membuatmu jadi penjahatnya.
Tanda ke dia mulai memicu pertengkaran secara tiba-tiba. Segalanya jadi alasan untuk marah. Kamu lupa menjawab pesan saat menyetir dan tiba-tiba kamu dianggap tidak peduli. Kamu meninggalkan piring di wastafel, dan seketika kamu dituduh egois atau dingin. Tapi sebenarnya ini bukan tentang piring atau pesan. Ini tentang rasa bersalah yang berusaha dia sembunyikan. Dia menciptakan jarak melalui konflik agar punya alasan untuk membenarkan tindakannya sendiri. Jika dia mulai melukismu sebagai orang jahat, cuek, tidak peka, tidak setia, maka dalam pikirannya pengkhianatannya bukan lagi dosa, tapi pembenaran. Itu manipulasi emosional yang dibungkus dengan kesan kekuatan palsu. Dan sekarang tanda terakhir yang tampak begitu tenang, hingga kamu mungkin mengira itu adalah kedewasaan. Padahal itu tanda awal dari perpisahan. Tanda kelima, rencana masa depannya tidak lagi melibatkanmu. Ini tanda yang datang perlahan. Nyaris tak terlihat. Suatu hari dia berkata, saat kita bepergian nanti, keesokan harinya berubah menjadi aku ingin bepergian suatu hari nanti. Dulu dia bilang ketika kita beli rumah kita sendiri, sekarang berubah. Jadi aku sedang berpikir untuk pindah. Dia masih bicara tentang pertumbuhan impian masa depan. Tapi kamu tidak lagi termasuk di dalamnya. Namamu mulai hilang dari setiap rencana hidupnya. Dan saat kamu menanyakan hal itu, dia bilang kamu terlalu sensitif atau bahwa dia hanya butuh waktu untuk menemukan dirinya. Padahal kenyataannya, dia sudah mulai merencanakan kepergiannya. Dia berpisah secara emosional jauh sebelum meninggalkanmu secara fisik. Jadi jangan memohon, jangan bernegosiasi. Jika seseorang harus kehilangan dirinya untuk menemukan dirinya, maka dia tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah melihat tanda-tanda ini dari dekat? Dan jika kamu lelah hidup dalam dugaan, tekan tombol subscribe sekarang. Di sini kita tidak mengejar bayangan, kita membangun kesadaran. Sekarang tonton video berikutnya di mana aku akan mengungkap apa yang harus kamu lakukan saat seorang wanita mulai menjauh dan mengabaikanmu, hingga kamu mulai merasa bahwa kamulah masalahnya. Aku akan tinggalkan tautannya di sana.